biasanya tuh yang diambil cuma daging, terus dibuang isi perutnya. Nah ini, tuh, itu isi lambungnya, itu bakal dimakan, bakal dimasak. Tapi memang ini pas saya cium ini sama sekali gak ada baunya. Ini justru wangi rempah-rempah dan ini beneran enak banget. Kita ambil larva tawon. Ini dimakan mentah aja enak. Terus saya penasaran gimana kalau udah dimasak. Larva tawon dan juga nih ada tawon yang hidup, enak banget. Mukanya lucu banget. Tapi ini nih musuh utamanya para petani. Dari tadi saya tuh ngeliatin abang, semua tuh makan enak banget. Sementara saya deg-degan sebenarnya, karena ini baru pertama kali saya mau nyobain daging tikus. Tanah Karo, Sumatera Utara, masyarakatnya memiliki ragam tradisi yang unik dan menarik. Salah satunya tentu saja Mardem-Merdem atau pesta desa. Semua orang bersiap turut mengambil peran untuk membantu kelancaran. Ini memang tidak selalu ada acara potong sapi di Tanah Karo. Salah satunya itu kalau lagi merdang-merdem atau lagi kejar tahun. Itu istilahnya lagi syukur terima kasih bumi atas panen. Nah ini salah satunya. Daging sapi ini nantinya akan dibawa pulang oleh masing-masing orang. Hasil penyembelihan dibagi secara merata hingga tanpa sisa. Eits, tapi tunggu dulu, tak hanya daging sapi yang diolah di Tanah Karo sini. Ini uniknya masyarakat Karo ya. Kalau biasanya tuh yang diambil cuma daging, terus dibuang isi perutnya. Nah ini, tuh, itu isi lambungnya. Itu bakal dimakan, bakal dimasak. Masak baru dimakan. Itu bukan bakal dimakan. Tapi enak pulang. Oh, enak kali ya. Dan ini jadi favoritnya masyarakat Karo. Isi lambung sapi tak lazim dan ekstrim untuk dijadikan bahan makanan. Tapi masyarakat Karo meyakini potongan daun dan jerami yang telah terfermentasi dalam perut sapi ini punya banyak khasiat bagi kesehatan. Jadi kalau yang saya tahu kan kalau makanan udah masuk ke sistem pencernaan itu kan jadi kotoran. Tapi ini namanya trites, ini nih bukan kotoran ternyata. Jadi sapi itu kan punya beberapa perut ya, ciri khasnya hewan memamah biak. Nah ini, trites ini dari perut pertama. Ini harusnya bakal keluar lagi untuk dikunyah sapi, tapi langsung diambil untuk dimasak. Bahan kita buat masak udah siap ya, Bulang ya? Iyalah, udah siap. Ada daging, terus ada kulit, sama ada tulang. Tapi yang nggak boleh lupa, ini dia bumbu rahasia kita, trites, Bulang ya? Iya. Oke, udah lengkap, kita mau masak. Olahan kali ini istimewa, mari padukan dengan bumbu bercita rasa juara. Salah satunya tuba atau andaliman, serta kecombrang atau biasa disebut asam cikala. Jadi ini memang bukan hanya untuk memberi rasa, tapi juga buat ngilangin bau tritesnya itu. Yang paling penting ini, Bi ya? Iya. Ini namanya kulit kayu cingkam. Jadi ini nih, yang bisa meredam bau trites. Komposisi racikan bumbu warisan leluhur menciptakan kombinasi sempurna antara daging sapi, fermentasi potongan daun, serta ragam rempah-rempah.
Untuk mengolah trites butuh keahlian khusus. Salah satu kuncinya, campurkan semua bahan dan bumbu ketika air perasan isi perut sapi sudah mendidih. Jika terlambat, aroma isi lambung sapi masih bisa tercium. Saya tuh kagum banget sama masyarakat Karo. Jadi, di Karo itu tidak ada istilah hanya perempuan yang di dapur. Tapi laki-laki, perempuan itu mesti kerjasama. Di ladang, di dapur, itu harus bisa semuanya. Kalau di sini bilangnya aron. Aron itu kerjasama. Gotong royong. Sebagian orang menyebut trites dengan sup hijau, soto Karo, atau pagit-pagit. Tapi emang serius. Ini rasanya tuh pedesnya ada, asamnya ada, asinnya juga ada ya Pak ya? Kerasa semua. Tapi memang ini pas saya cium ini sama sekali gak ada baunya. Ini justru wangi rempah-rempah. Dan ini beneran enak banget. Bi, aku mau tambah dong Bi. Jadi memang ini selain enak juga sehat ya Bang ya. Namanya makanan fermentasi itu pasti banyak banget bakteri sehatnya. Ini bagus buat lambung, usus, pokoknya urus-urusan perut beres lah semua sama trites ya. Dan ini kalau Abang cerita ini bisa menghangatkan badan ya. Iya. Jadi tinggal deket gunung, dingin-dingin, cocok banget makan trites. Petualangan mencari ragam kuliner ekstrim berlanjut di kawasan pesisir selatan Pangandaran. Ada yang tahu ini apa? Kalau orang Madasari bilangnya ini tamikil. Ini sejenis moluska yang suka banget nempel di karang-karang. Kalau dilihat bentuknya itu mirip-mirip lintah, cuma dia berduri. Dan ini nempel banget ke tangan saya. Di beberapa tempat, tamikil disebut kiton, sejenis moluska yang termasuk ke dalam kelas Polyplacophora yang artinya banyak piring. Penamaan ini sesuai dengan bentuk tubuhnya yang memiliki 8 piringan tumpang tindih pada bagian permukaan. Dapatnya nggak banyak. Karena memang kalau siang hari seperti ini, tamikil susah buat kelihatan. Dia ini nokturnal, aktifnya di malam hari. Tapi ini keren sih menurut saya. Nyari bahan makanan sambil ngerasain sensasi gelombangnya laut selatan. Waktu berburu tamikil bisa berubah setiap hari. Tak lain tergantung pada tinggi rendahnya pasang surut air laut. Pada saat surut seperti ini, barulah tamikil bisa dicari. Warna tamikil yang serupa dengan karang dan bentuknya yang pipih menjadi tantangan tersendiri saat memburunya. Ya, saya penasaran gimana bikinnya, tapi harus sabar dulu ya. Saya mau cari tambahan bahan makanan di hutan sana. Seperti halnya pantai, hutan dataran rendah Pangandaran juga biasa menjadi lokasi pencarian bahan makanan. Oh, itu ya Kang ya? Sebenarnya saya tuh deg-degan dari tadi karena yang mau kita ambil gitu, larva tawon, serem banget. Nah ini makanya saya udah bawa kain jaring seperti ini buat melindungi diri, jaga-jaga kalau nanti dia nyerang. Mengambil sarang tawon bukanlah pekerjaan yang mudah. Beragam alat bantu seperti bambu dan kayu harus siap sedia saat melakukan pengambilan sarang. Resiko terbesarnya adalah sengatan sang tawon betina. Jika merasa terusik, sang pemilik sangat akan cepat sekali menyerang. Ia dapat melakukan beragam manuver terbang di udara seperti menambah kecepatan, berputar, serta mundur. Ini mesti dikerjakan dengan cepat tapi hati-hati karena tawon yang tidak kena api dia tuh bisa menyerang, bahkan bisa menyengat sampai 7 kali. Ini makanya saya juga dikasih api buat berjaga-jaga. Tak hanya menimbulkan rasa sakit bagi penderita alergi,
sengat racun dari tawon bisa berakibat sangat fatal. Larva tawon atau yang biasa disebut kapsul bagi masyarakat Pangandaran adalah salah satu kuliner favorit. Dalam satu sarang yang terbuat dari serat-serat kayu ini, ratusan bilik berisi ratusan larva tawon bisa ditemukan. Ini dimakan mentah aja enak. Terus saya penasaran gimana kalau udah dimasak. Makanya sekarang kita mau olah. Sebelum dibumbui, diperlukan beberapa tahapan untuk membersihkan bagian-bagian tamikil agar layak untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya tinggal campurkan bahan utama dengan aneka bumbu beraroma yang menggugah selera. Jadi kalau larva tawon ini pengolahannya sih sama saja dengan mengolah ulat sagu di timur Indonesia. Jadi dibersihkan lalu diolah. Nah, ini yang unik baru pertama saya lihat itu adalah bagaimana membersihkan tamikil sebelum diolah. Jadi direbus dulu dengan pepaya muda supaya tamikilnya lembek dan juga durinya gampang dibersihkan. Jadi botak seperti ini. Tamikil dan larva tawon mengandung protein, omega 3, serta berbagai asam amino yang sangat baik untuk tubuh. Namun tentu saja makanan berprotein tinggi harus dimakan secukupnya saja untuk menghindari beragam efek samping. Bagi masyarakat Pangandaran, alam layaknya pasar yang menyediakan bahan makanan yang dapat diambil secara cuma-cuma. Tentu saja ini bisa terus dinikmati asal tidak ada pengambilan secara berlebih. Kalau tadi saya ingat bentuknya tamikil itu kan serem ya. Saya nggak nyangka ini rasanya enak banget. Ini kenyal, kayak kikil, tapi tidak anget saat dikunyah. Enak banget. Apalagi tambah larva tawon dan juga nih ada tawon yang hidup. Enak banget. Kapsul. Mantap.